Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua, Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyanggah dan membawakan argumentasi saya sebagai tim oposisi terhadap argumentasi tim proposisi atau tim pemerintah. Sebelum saya membawakan argumentasi dan sanggahan saya, izinkan saya membawakan latar belakang terhadap mosi yang akan kita perdebatkan pada kesempatan kali ini. Mosinya adalah Dewan ini menyesalkan narasi Galactic Zoo dan segera menghentikan semua proyek penelitian terkait alien. Saya akan mulai pada latar belakang. Pencarian kecerdasan ekstraterestrial atau SETI ini merupakan sebuah upaya nyata yang terus dilakukan manusia di bumi untuk mengungkap misteri alam semesta raya. 15 tahun terakhir, Uni Eropa telah membiayai sekitar 300 juta euro dan lebih dari proyek yang ada untuk meneliti terhadap penelitian terkait invasif alien ini. Setidaknya sejak radio pada awal abad ke-20, manusia mulai giat mencari keberadaan makhluk luar angkasa atau ekstraterestrial ini. Pencarian ini telah dilakukan dengan pemantauan radiasi elektromagnetik untuk mengungkap tanda-tanda transmisi dari luar bumi. Namun setelah sekian lama mengirim hingga mendesain alat penerima sinyal sensitif, mengapa penduduk bumi tak kunjung menerima pesan dari makhluk luar angkasa? Para ilmuwan menyodorkan hipotesis Galactic Zoo alias kebun binatang galaksi yang berbunyi kira-kira seperti ini. Alien boleh jadi sedang mengamati planet bumi beserta kehidupan manusia di dalamnya. Selain itu juga diwartakan Forbes, peneliti Institut Nasional de la Recherche Agronomique Jean-Pierre Ropars mengajukan hipotesis yang terdengar seperti dongeng moral bahwa dengan mungkin alien mengisolasi manusia agar kedua belah pihak tidak mengalami geger budaya. Planet bumi sendiri telah berumur 4,6 miliar tahun, sementara penelitian ekstraterestrial baru dimulai baru berusia kurang dari 100 tahun. Dilansir dari Space sampai 2011 ada total 2.326 kandidat planet yang telah ditemukan oleh Kepler, sebuah teleskop NASA yang berfungsi mencari eksoplanet atau planet di luar tata surya. Selain itu juga sekitar 680 kandidat yang sedikit lebih besar dari planet bumi itu sementara lainnya adalah 48 diantaranya dianggap calon planet dengan zona layak huni. Jumlah tersebut tentunya terus bertambah. Sampai April 2019, jumlah eksoplanet yang terkonfirmasi sebanyak 3.940. Kebun binatang galaksi bukan barang baru di lingkaran ilmuwan. Ia pertama kali diusulkan pada tahun 1973 sebagai hipotesis kebun binatang atau Galactic Zoo atau Zoo Hypothesis. Hipotesis ini menyatakan bumi sebagai planet yang sudah diamati oleh si penjaga kebun binatang atau alien yang sedang diteliti ini dengan sengaja bersembunyi dari manusia. Hipotesis kebun binatang diperkenalkan oleh John Ball, seorang astronom dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT, dikutip dari Science Alert. Ball mengatakan ada kemungkinan alien cerdas di luar angkasa sana sekedar memantau aktivitas manusia tanpa harus mengusik layaknya orang mengamati ekosistem kebun binatang. Sumber-sumber mengatakan bahwa wilayah bintang kita telah banyak mengalami kerusakan akibat perang bintang. Planet Mars dikatakan rusak parah karena perang. Sabuk Kuiper atau asteroid adalah kepingan planet yang hancur berkeping-keping karena senjata perang. Para pengawas galaktika dikatakan telah membuat kesepakatan dengan entitas yang hobi perang untuk planet bumi. Pengawas galaktika tidak boleh campur tangan langsung atas planet bumi yang dikuasai entitas hobi perang. Namun sebaliknya, entitas lain dari luar bumi yang tidak berkepentingan juga tidak boleh masuk ke bumi yang akan memperparah konflik di bumi. Semua yang datang ke bumi dari luar dikenakan aturan wajib lapor atau jika tidak diusir diusir oleh pengawas bumi. Bumi ibaratnya diisolasi atau dikarantina dan semua jiwa diharuskan untuk menyelesaikan urusannya sendiri. Hubungan-hubungan antara pemerintah bumi dengan alien sifatnya terbatas sejauh telah ada sejak
sebelumnya. Nah, dengan kondisi pengawasan ketat ini, jiwa-jiwa di bumi belajar dan berevolusi kesadarannya tanpa gangguan dari entitas jahat dari luar. Juga proyek ini diharapkan kedepannya menjadi model bagi manusia agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Selain itu juga berkembang dalam inovasi teknologi. Saya akan menyampaikan argumen saya. Sebelumnya saya akan menyampaikan sanggahan terhadap argumentasi tim pemerintah. Yang pertama, tidak adanya konfirmasi secara konkret dari pihak yang bersangkutan itu merupakan salah satu upaya peneliti riset tersebut agar tidak adanya penyebaran berita hoax terkait dengan penelitian ekstraterestrial tersebut, sehingga suatu saat diinfokan nanti halayak ramai bisa mengetahui dengan pasti dan jelas tentang eksistensi alien ini. Yang kedua, tim proposisi mengatakan atau tim pemerintah mengatakan bahwa ada kemungkinan tidak adanya spesies seperti alien ini dikarenakan riset yang terlalu lama, tidak ada memberikan kepastian. Justru dengan adanya penelitian atau proyek seperti ekspedisi ekstraterestrial seperti ini, kita bisa mengetahui info, sejarah, dan teknologi mengenai makhluk hidup lainnya yang ada di luar angkasa sana. Kemudian yang ketiga, dana sebesar 300 juta euro dan riset selama 15 tahun ini memang bukan hal yang biasa, tetapi justru riset seperti ini, seperti ekstraterestrial ini perlu dikembangkan dan diteliti secara matang-matang, sehingga ketika hasil dan manfaat penelitiannya didistribusikan ke masyarakat kembali, itu tidak sia-sia, juga tidak memberikan keuntungan atau benefit yang hanya berlaku sementara, melainkan selama-lamanya. Maka dari itu kenapa pemerintah dan tim peneliti belum memberikan konfirmasi yang jelas, karena hal seperti ini perlu dipersiapkan dengan matang, dan juga untuk menghindari tersebarnya berita hoax atau pemberitaan yang tidak benar terkait penelitian ekstraterestrial ini. Saya akan menyampaikan argumen saya. Saya sebagai tim oposisi akan menyampaikan argumen kami bahwa kami sangat setuju dilangsungkannya proyek penelitian ekstraterestrial ini, karena jika ditinjau lebih jauh dan lebih dalam lagi, proyek penelitian ini dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat di bumi. Saya akan menjelaskan mengapa demikian. Memang kita tidak akan tahu seperti apa kecerdasan emosi, teknologi, dan hal lainnya yang dimiliki oleh spesies alien tersebut. Tetapi dengan kita mengembangkan riset terhadap alien tersebut, terutama teknologinya, jika mereka lebih maju dan pesat, mengapa kita tidak meniru dan menjadikannya salah satu sumber referensi dari teknologi-teknologi yang tengah kita kembangkan. Karena dengan teknologi mereka yang lebih maju, maka masalah-masalah yang diprioritaskan seperti apa yang dikatakan tim pemerintah tadi, kita dapat mengatasinya dengan baik. Begitupun dengan penemuan-penemuan teknologi terbarukan, pastinya akan terbantu dalam pengembangannya. Selain itu juga obat atau penyembuhan terhadap penyakit-penyakit yang masih belum ditemukan obatnya. Misalkan seperti kanker, HIV, dan COVID-19, kita bisa mengembangkan vaksinnya atau penangkalnya dari teknologi alien yang kita teliti. Tentunya riset ini pasti akan memberikan sebuah dampak positif atau pengaruh baik yang besar bagi seluruh manusia yang ada di bumi. Kemudian yang kedua, memang riset seperti ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan karena pastinya itu sebuah keberhasilan yang baik bagi seluruh manusia pun dipertaruhkan. Jikalau penelitian ini dikembangkan secara maksimal, mengapa tidak? Dan tentunya manfaat atau keuntungan itu sendiri akan dirasakan oleh masyarakat. Apabila tim pemerintah menutup semua fasilitas, sarana dan prasarana dan pembiayaan ini, artinya sama saja tim proposisi atau tim pemerintah tidak memerhatikan kesejahteraan manusia yang ada di bumi, bahkan makhluk hidup yang lainnya ada di bumi. Bagaimana mungkin sebuah penelitian yang belum dikatakan yang belum dijelaskan secara gamblang dikatakan proyek gagal. Lalu bagaimana bila proyek ekstraterestrial ini ternyata berhasil dan dapat memberikan manfaat bagi manusia di bumi, baik dalam segi kesehatan, finansial, bahkan segi lainnya yang sekarang sedang dibutuhkan perbaikan. Dengan biaya yang besar seperti itu, tidak mungkin pemerintah dan tim peneliti akan menyia-nyiakannya begitu saja, dan tentunya pastinya akan dimanfaatkan secara maksimal keberhasilan proyek dari pembiayaan tersebut. Dari pembiayaan tersebut
akan dikembalikan atau diberikan kembali manfaatnya kepada masyarakat dalam bentuk yang berbeda. Contohnya bisa berupa subsidi dan fasilitas kesehatan masyarakat yang memadai, teknologi terbarukan buat masyarakat, transportasi publik berbasis teknologi maju, lapangan pekerjaan yang luas dengan pendapatan yang menjanjikan sehingga dapat mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, dan masih banyak lagi. Maka dengan ini kesimpulannya, kami sebagai tim oposisi menegaskan kembali sekali lagi bahwa pemerintah tidak perlu menyesali hal ini, justru harus mendukung proyek ini dan demi mensejahterakan masyarakat ke depannya. Dan kami sangat setuju dengan dan mendukung terhadap proyek penelitian makhluk asing ini, mengingat jika ditinjau lebih jauh dan lebih dalam lagi ke depan, nantinya akan memberikan suatu manfaat yang baik bagi kehidupan manusia ke depannya, dan dapat mengatasi masalah-masalah kehidupan seperti finansial, ekonomi, dan teknologi, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian sanggahan dan argumentasi dari saya. Terima kasih Dewan Juri. Selanjutnya saya kembalikan moderator. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat.